Nah, kita akan membahas benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, benda di sekitar kita itu dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita itu contohnya apa aja sih? Nah, misalnya itu ada pintu, ada meja, ada pisau, ada wajan, dan lain-lain ya. Nah, dari benda-benda tersebut itu bahan penyusunnya atau bahan pembuatnya itu berbeda-beda. Jadi, bahan penyusun benda-benda yang ada di sekitar kita itu dibedakan menjadi 3 macam. Dan yang pertama yaitu benda yang terbuat dari kaca. Terus yang kedua itu benda yang terbuat dari logam. Sedangkan yang ketiga itu adalah benda yang terbuat dari karet. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu benda yang terbuat dari kaca. Benda yang terbuat dari kaca itu contohnya apa? Misalnya jendela. Jendela itu kan terbuat dari kaca ya. Nah, contoh lainnya itu adalah piring, terus gelas, teko. Nah, benda-benda yang terbuat dari kaca memiliki sifat-sifat khusus. Sifat-sifat khususnya itu apa? Sifat khususnya yang pertama itu adalah transparan. Transparan itu maksudnya bisa tembus cahaya. Jadi, cahaya itu bisa masuk atau keluar dari benda tersebut. Lalu, yang kedua itu adalah tahan panas. Terus yang ketiga itu tahan air. Nah, kan itu tadi sifat-sifat benda yang terbuat dari kaca. Selanjutnya, benda yang terbuat dari kaca itu memiliki kekurangan. Kekurangannya itu apa? Kekurangannya itu adalah kaca itu mudah pecah. Jadi, kalau misalkan itu jatuh atau nggak sengaja kepukul gitu, biasanya itu akan pecah gitu. Selanjutnya, yang kedua itu benda yang terbuat dari logam. Benda yang terbuat dari logam itu contohnya apa? Nah, contohnya itu yang pertama ada penggorengan, terus pisau, terus ada sendok, ada garpu, dan masih banyak lagi. Benda yang terbuat dari logam itu memiliki sifat-sifat khusus. Sifatnya itu apa? Yang pertama itu kuat. Terus yang kedua itu bisa menghantarkan panas atau bersifat konduktor. Terus sifat yang selanjutnya itu keras. Benda-benda yang terbuat dari logam itu biasanya kan digunakan untuk perabotan memasak, kan seperti tadi ada penggorengan gitu kan. Nah, sebenarnya benda-benda yang terbuat dari logam itu diklasifikasikan lagi menjadi beberapa bentuk logam. Misalnya itu ada logam aluminium, terus ada logam besi, ada logam emas, terus perak, dan masih banyak lagi. Nah, itu termasuk dari golongan logam, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah benda yang terbuat dari karet. Benda yang terbuat dari karet itu contohnya apa? Nah, contohnya itu adalah sol sepatu. Terus ada juga ban yang di roda itu ya, itu juga menggunakan karet. Nah, sifat dari benda yang terbuat dari karet itu yang pertama itu adalah elastis, di mana elastis itu merupakan apabila kita menarik benda tersebut, nanti setelah kita lepaskan itu akan kembali ke bentuk semula. Nah, selanjutnya itu selain elastis juga lentur. Ya, lentur itu maksudnya bisa dibentuk-bentuk gitu ya kan, mudah dibentuk kalau karet. Nah, sebenarnya kalau karet itu yang sering kita temui itu yang gimana sih? Yang biasanya kita buat untuk lompat tali itu loh, kan biasanya kita juga menggunakan karet ya. Nah, itu juga termasuk benda yang terbuat dari karet. Nah, itu tadi penjelasan dari Anti Rosi tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Semoga pembahasan dari Anti bermanfaat untuk kalian semua. Terus jangan lupa untuk share dan like video kali ini agar kalian dan teman-teman kalian bisa nonton video pembelajaran ini dan memahaminya secara bersama-sama. Oke, apabila ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Nah, sekian pembahasan dari Anti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.